Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Tentunya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran secara daring. Nah, sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran layanan bimbingan klasikal ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, materi layanan bimbingan klasikal yaitu tentang bersyukur dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita rasakan dan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia wajib bersyukur. Jangan sebaliknya kita justru ingkar atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka azabku sangat pedih. Nah, itulah pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalian, di dalam pertemuan kali ini ada dua hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu pentingnya sikap bersyukur bagi manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita penting untuk bersyukur kepada Allah? Karena setiap hari yang kita nikmati, yang kita rasakan adalah bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, setiap manusia pasti tentunya pernah merasakan bahagia. Sering ataupun jarang yang kita rasakan kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan tersebut bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja. Entah itu karena prestasi yang kita capai, penghargaan yang kita dapat, berbagai fasilitas yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita rasakan, yang kita nikmati adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sangatlah penting dan wajib mensyukuri nikmat Allah. Nah, sekalian, yang kedua yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikutlah bentuk syukur atau cara syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya adalah yang pertama yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu bersyukur dengan hati nurani. Tasdiku bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Diyakini di dalam hati nurani kita masing-masing. Oleh sebab itu, karena kata hati
nurani kita selalu benar dan jujur. Untuk itu orang yang bersyukur dengan hati nuraninya sebenarnya tidak akan pernah mengingkari banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita bersyukur dan diyakini dengan hati nurani. Yang kedua, yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah bersyukur dengan ucapan. Wa ikrarun bilisan. Diucapkan dengan lisan kita. Diucapkan dengan lisan kita. Karena dengan ungkapan yang paling baik untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin, maka baginya 30 kali kebaikan. Nah, itulah bentuk syukur atau cara bersyukur dengan ucapan. Yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Wa amalun bil arkan. Itu kita buktikan, kita realisasikan dengan amal perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bersyukur kita kepada Allah bukan hanya sekedar kita tanamkan atau kita yakini dalam hati kita, bukan hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita bersyukur dengan amal perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ada 7 anggota yang harus kita maksimalkan untuk bersyukur, yaitu diantaranya mata, telinga, lidah, tangan kita, perut kita, kemaluan kita, dan kaki kita. Itulah dari ke-7 anggota tubuh kita, itulah yang harus kita berdayakan dan kita manfaatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah jangan selalu melihat ke atas, tapi tengoklah orang-orang ke bawah. Ini artinya bahwa ketika kita membicarakan tentang duniawi atau tentang dunia, maka kita hendaknya selalu ingat pada orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan selalu melihat kepada orang-orang yang sukses, tapi tidak melihat kepada orang yang kurang beruntung. Yang kelima, yaitu beramal kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima, yaitu ketika kita mempunyai harta atau rezeki yang kita miliki, hendaknya kita menyisihkan sebagian harta atau rezeki kita untuk orang lain. Karena sebagian harta yang kita miliki ada sebagian hak orang lain. Nah, yang keenam, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah merawat nikmat
nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh adalah memelihara lingkungan, memelihara apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Memberikan berkah kepada umat manusia. Bukan sebaliknya, ketika tidak mau merawat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka akan timbul bencana alam. Dan yang terakhir, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa adalah membagi ilmu yang kita miliki. Nah, ini sangat penting. Ketika kita mempunyai ilmu, manakala ada teman atau di lingkungan masyarakat yang memerlukan, maka hendaknya kita menularkan atau mentransfer ilmu kita kepada orang lain. Maka akan mendapatkan atau bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tentunya adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah anak sekalian, ada 7 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dari ke-7 cara tersebut kita selalu mampu dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak sekalian, demikianlah materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, yaitu tentang bersyukur dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu atau kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan bukan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingkar atau kufur nikmat. Sekali lagi, marilah kita coba di dalam kehidupan sehari-hari, kita laksanakan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan. Biarlah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan materi bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.